أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين ما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده ونعوذ بك من شر هذا اليوم والشر ما فيه والشر ما قبله والشر ما بعده اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, mari kita awali kajian kitab Al-Fiqhul Manhaji ala Madhab Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala dengan sama-sama kita membaca umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya sekalian rahmati Allah, kita masih di pembahasan tentang makanatul usrati fil islami wa riayatihi laha, kedudukan keluarga dalam Islam, bagaimana perhatian Islam terhadap penjagaan dan pemeliharaan keluarga ini. Di pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang definisi usrah, definisi keluarga, kemudian bukti perhatian Islam kepada keluarga, yang mana di situ ada beberapa poin. Yang pertama, perintah untuk menikah, kemudian syariat, hak dan kewajiban suami istri, yang mana kewajiban istri suami atas istri kemarin kita bahas, ada mahar, ada nafkah, kemudian ada muasyarah bil ma'ruf, bergaul dengan baik, kemudian kewajiban istri kepada suami adalah taat, bukan dalam rangka maksiat, tidak boleh memasukkan orang lain ke dalam rumahnya tanpa sepengetahuan, seizin dan keridhaan suaminya, menjaga kemuliaan, menjaga kehormatan suaminya, dan juga menjaga hartanya ketika suaminya pergi dari rumahnya. Kemudian di pagi hari ini kita akan masuk kepada bab tasyri' huququl aulad wal walidain, pensyariatan hak-hak anak dan juga orang tua. Jamaah sekalian dirahmati Allah, sebagaimana Islam mewajibkan kepada anak-anak, mewajibkan orang tua ya kepada untuk anak-anaknya sebagai berikut ya. Jadi kita sebagai orang tua punya kewajiban kepada anak-anak kita, dan saya yakin semua kita sudah mengetahuinya ya. Yang pertama adalah an-nafaqah, memberikan nafkah kepada anak-anak kita ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Talaq ya. Di dalam surah At-Talaq Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahunna, apabila istri-istri kalian memelihara anak-anak kalian ya, fa'atuhunna ujurahunna, berikan kepada mereka nafkahnya ya. Artinya nafkah untuk istri yang memelihara anak-anak, dan juga nafkah anak-anak yang dipelihara oleh istri. Saya yakin ini sesuatu yang sudah sangat aksiomatik ya, sesuatu yang sudah sangat jelas, dan kita mengerti bagaimana kewajiban kita untuk menafkahi anak-anak kita. Dan sesungguhnya jemaah sekalian, ketika kita menafkahi anak-anak kita, menafkahi keluarga kita, kita niatkan dalam rangka mencari ridho dari Allah Subhanahu wa taala ya. Saya sebagai seorang suami memiliki kewajiban
untuk menafkahi. Ya Allah, saya laksanakan perintah ini karenamu. Seluruh nafkah yang kita berikan kepada keluarga kita itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi jangan dikira usaha kita mencari nafkah dalam rangka untuk membiayai keluarga kita ini tidak ibadah. Suatu saat Umar bin Khattab radhiyallahu an itu berkata, ada dua tempat yang aku ingin meninggal di dalamnya. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, ada dua tempat yang aku ingin meninggal di dalamnya. Yang pertama adalah meninggal ketika berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, jihad fisabilillah. Ya, yang kedua, meninggal ketika mencari nafkah untuk keluarga. Di sini Umar bin Khattab radhiyallahu an dengan pemahamannya, Umar itu kan seorang sahabat yang disebut sebagai al-mulham. Ya, al-mulham itu orang yang banyak mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ada banyak beberapa ayat yang turun karena perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Di antara ayat yang turun karena perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu an itu adalah terkait hijab. Ya, terkait dengan pakaian wanita. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah ketika belum diturunkan syariat menutup kepala, ya, itu Umar berkata, alangkah indahnya kalau istri-istri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu menggunakan hijab. Ya. Maka kemudian turun ayat yang memerintahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memerintahkan istri-istrinya dan wanita beriman menggunakan hijab. Ya, itu asbabul nuzulnya itu adalah ungkapan Umar. Kemudian ayat yang kedua yang turun karena perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu an itu adalah sholat di belakang makam Ibrahim. Ya, kita kan kalau habis tawaf kita sholat di belakang makam Ibrahim. Fattakhadhu min maqami Ibrahim musalla. Ya, jadikanlah makam Ibrahim itu sebagai tempat sholat. Itu perkataan Umar. Ya, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan orang-orang beriman untuk melaksanakan sholat sunnah, ya, di belakang makam Ibrahim. Nah, salah satu perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah tentang betapa agungnya, ya, betapa mulianya para suami yang keluar mencari nafkah dalam rangka melaksanakan kewajibannya menafkahi keluarganya, menafkahi anak dan istrinya. Ya, jadi di sini betapa pentingnya kita melaksanakan kewajiban ini. Ya, sekali lagi saya katakan, nafkah itu kewajibannya ada di suami, bukan ada di istri. Ya, kewajibannya ada di suami. Yang kedua, kewajiban orang tua kepada anak-anaknya adalah husnut tarbiyati wat ta'dib 'ala al-ibadati wal akhlaq. Ya, yaitu pentingnya kita mendidik anak-anak kita dan mengajar anak-anak kita dengan pendidikan dan pengajaran yang baik, ya, yaitu di sisi ibadah dan akhlak. Ya, mendidik anak-anak kita dari sisi ibadah dan akhlak. Ya, saya kira ini juga sudah sama-sama kita ketahui. Nah, Rasulullah SAW bersabda, adibu auladakum ala thalathi khisal. Didiklah, ajarkanlah anak-anakmu dalam 3 hal. Hubbu nabiyikum wa ali baitihi wa qiraati al-Qur'ani. Ya. Didik dan ajarkan anak-anak kalian dalam 3 hal. Yang pertama dalam hal mencintai nabi kalian. Ya. Di sini juga penting, ya, di samping mengenalkan Allah Subhanahu wa taala melalui pelajaran tauhid, kita juga diperintahkan untuk mendidik anak-anak kita mencintai nabinya sallallahu alaihi wasallam. Ya, tentunya ini bagian dari kewajiban kita untuk memenuhinya. Para sahabat radhiyallahu anhu mengatakan, kunna nu'allimu auladana ghazawatir rasul kama nu'allimuhumul Qur'an. Kami mengajarkan kepada anak-anak kami
sejarah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana kami mengajarkan kepada mereka Al-Quran. Jadi bagaimana kita bisa mencintai Nabi Muhammad SAW kalau kita tidak tahu sejarahnya, kalau kita tidak tahu biografinya, ya. Begitu pula wa ali baitihi, mencintai keluarganya, ya, keluarga Nabi Muhammad SAW, mulai dari istri-istrinya, anak-anaknya, dan cucu-cucunya, dan seterusnya. Wa qiraatil Quran, dan mengajarkan kepada mereka membaca Al-Quran. Dan ini adalah satu misi besar jemaah sekalian, satu misi besar bagi kita untuk kita lakukan agar anak-anak kita betul-betul tersibghah gitu ya, terwarnai, terinternalisasi gitu ya, di dalam diri mereka warna cinta kepada nabinya, warna cinta kepada keluarga nabinya, ya, warna cinta kepada Al-Quran. Ini sibghah yang harus kita, ini warna yang harus kita betul-betul warnai anak kita dengan warna ini, ya, karena disitulah nilai-nilai kemuliaan akan muncul, ya. Dan ini semua tanggung jawab kita, baik sebagai bapak maupun sebagai ibu, ya. Kita sebagai bapak harus sangat memperhatikan ini, ya. Maka pendidikan anak-anak kita itu penting agar supaya mereka mendapatkan warna ini. Tidak ada cara yang lain kecuali kita meletakkan di tempat pendidikan yang benar, yang tepat, ya. Ini ada satu kisah, Pak. Ini kenyataan, Pak, ya. Jadi ada salah seorang anak yang dididik di satu tempat yang sangat perhatian kepada bahasa Inggris, gitu ya, di salah satu sekolah di Batam nih, saya nggak sebutkan namanya lah. Kemudian orang tuanya meninggal, ya, orang tuanya meninggal, jangankan untuk membaca doa, ya, jangankan untuk membaca Quran, ya, ketika orang tuanya meninggal, membaca doa-doa aja nggak bisa, kan rugi banget, ya. Kita concern kepada pendidikan seperti itu, tapi warna Al-Quran, warna keislaman itu tidak ada, gitu ya. Ketika orang tuanya meninggal, dia sama sekali nggak bisa ngapa-ngapain. Ini musibah besar jamaah sekalian, musibah besar. Kita setelah meninggal yang kita harapkan apa sih? Doa. Doa-doa yang kita lantunkan untuk orang tua kita itu sampai ke mereka. Dalam beberapa kitab yang saya baca, itu ternyata pengaruh doa kita kepada orang tua kita, kepada kerabat kita itu sangat luar biasa, ya. Jadi ada salah seorang yang sangat mencintai keluarganya, kemudian dia terus berdoa, kemudian dia bermimpi, ya, ketemu dengan keluarga yang sering didoain itu. Kemudian dia bertanya, apakah sampai doa-doa yang aku baca untuk kamu? Ya. Yang didoakan itu menjawab, ya, doa-doamu selalu sampai kepadaku, ya. Ini kan satu bentuk keyakinan yang baru akan kita yakini ketika sudah kita alami, gitu. Memang sekarang kita nggak ngalamin karena kita ada di dunia, tapi nanti kita akan alami di akhirat, ya. Jadi ini pentingnya kita mendidik anak-anak kita di tempat yang benar, di tempat yang tepat, gitu ya. Karena masalah ini masalah sangat esensial, ya, sangat penting untuk kita berikan. Tuh. Maka suatu saat ada seorang anak yang berbuat tidak baik kepada orang tuanya, gitu ya. Di zaman Umar nih, di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian diadukan kepada ayahnya. Nah, ayahnya mengadukan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian setelah diklarifikasi oleh Umar bin Khattab, kenapa kamu berbuat seperti itu kepada ayahmu? Wahai Amirul Mukminin, ayahku ini tidak pernah mendidikku, ya.
ayahku ini tidak pernah memberikan perhatian kepadaku. Ayahku ini membiarkan aku seperti apa adanya, tanpa memberikan perhatian dan pendidikan yang baik. Maka ketika mengetahui bagaimana hal yang sebenarnya, Umar justru memberikan warning kepada orang tuanya itu, memberikan teguran kepada orang tua yang tidak peduli kepada pendidikan anak-anaknya, sehingga anak-anaknya tumbuh menjadi anak yang tidak terdidik dengan baik, yang akhirnya balik kepada kedua orang tuanya. Ya, bahkan di akhirat nanti, ya, di akhirat nanti ketika seorang anak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia mau dilemparkan ke neraka, ya, itu yang pertama kali akan diminta pertanggungjawabannya adalah orang tuanya. Ya, kenapa si anak sampai berbuat seperti itu? Karena ternyata dari awal tidak terdidik dengan baik. Ya, maka di sini perlu menjadi perhatian. Ya, pertanyaannya, sampai di mana Ustaz kewajiban saya kepada anak? Ya, memang idealnya itu sampai mereka menikah. Ya, tapi walaupun mereka sudah berkeluarga, kita tetap harus memberikan bimbingan, walaupun tidak seintens ketika mereka sudah sebelum berkeluarga. Ya. Kemudian, kama aujaba al-islamu alal aulad, sebagaimana orang tua juga punya kewajiban kepada anak, Islam juga menekankan kewajiban anak-anak kepada kedua orang tua. Ya. Apa kewajiban anak kepada kedua orang tua? Ta'atul walidaini fi ghairi ma'siyatillahi ta'ala wal ihsan ilaihima, mentaati kedua orang tua yang bukan dalam rangka maksiat kepada Allah dan berbuat baik kepadanya. Ini sudah sama-sama kita ketahui. Wa qadara rabbuka la ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Ya, maka sembahlah dan Allah telah menetapkan untuk kalian agar tidak menyembah selain Dia, ya, dan kepada kedua orang tuanya, kepada kedua orang tua untuk berbuat baik. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Sahibuhuma fid dunya ma'rufa," dan pergaulilah kedua orang tua kalian, ya, di dunia itu dengan baik. Ini ada satu kisah Pak yang pernah saya sampaikan, tapi mungkin saya sebagai pengingat saja. Jadi ada seseorang Pak di zaman sekarang, kejadian di zaman sekarang, dia lagi sholat Jumat, ya, lagi sholat Jumat, kemudian di rakaat kedua orang itu sholat di tengah-tengah. Di rakaat kedua orang itu pun terjatuh. Ya, terjatuh, tidak sadarkan diri. Kemudian selesai sholat, orang pun mengerumunin, gitu kan, deketin. Imam langsung ambil speaker, kemudian imam itu bilang, jangan kalian kerubutin, jangan kalian kerumuni, karena oksigennya akan terganggu. Maka dibuka, dilebar, kemudian diberikan pertolongan pertama. Ya, ini karena persepsinya orang ini masih hidup, ya, kemudian langsung dilarikan ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, kata dokter, kawan bapak ini sudah meninggal sejak dia ada di dalam masjid, ya, jadi ketika jatuh itu jatuh meninggal, ya, bukan jatuh pingsan, ya. Kemudian si imam berkata, orang ini meninggal dalam kondisi yang sangat baik. Di hari Jumat, sedang sholat Jumat di masjid, gitu ya. Kemudian dia meninggal. Pasti orang ini orang baik. Ya, maka si imam berkata, saya akan urus si orang ini dari mulai pemandiannya sampai penguburannya. Maka diurusin semuanya, ya, diurusin semuanya. Kemudian selesai pengurusan jenazah ini, si imam pun mendatangi abangnya, ya, mendatangi abangnya, kemudian bertanya, wahai fulan, sesungguhnya adikmu telah meninggal dalam kondisi yang sangat mulia, ya, sangat mulia.
orang-orang seperti ini pasti punya amalan yang istimewa. Apa kira-kira amalan yang adikmu lakukan ini? Ya, kemudian abangnya cerita, wahai Syekh, sesungguhnya adik saya ini adalah orang yang paling dekat dengan ibunya. Ya, anak laki-laki yang paling dekat dengan ibunya. Dialah sehari-hari yang mendatangi ibu kami, karena masing-masing kami sudah berkeluarga. Dialah sehari-hari yang mendatangi ibu kami, ya, memberikan perhatian kepada ibu kami, sampai dialah yang membelikan sabun sampo ibu kami, dan dialah yang sering memotongi kuku ibu kami. Jadi sampai sejauh itu perhatiannya kepada ibunya. Ya, jadi selama ini di samping kami juga perhatian, tapi dialah yang paling perhatian, ya, kepada ibu kami. Ya, mungkin itulah kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Ya. Kemarin Jumat kan khotibnya bicara tentang ibu, ya. Ya, saya ikutin khutbahnya dari awal sampai akhir. Itu ada beberapa orang yang menangis, ya, kedengaran dari isakan tangisnya. Ya, cukup menyentuh kemarin khutbah yang disampaikan. Yang kedua, kita sebagai anak juga kepada kedua orang tua punya kewajiban nafkah lil walidaini in kana faqiraini wal walad musiran. Kita punya kewajiban memberikan nafkah kepada kedua orang tua kita apabila kedua orang tua itu orang yang fakir dan anak memiliki kelapangan rezeki. Ya, Rasulullah SAW bersabda, inna min atyabi ma akala rajulu min kasbihi wa waladuhu min kasbihi. Sesungguhnya sesuatu di antara sesuatu yang paling baik yang dimakan oleh seseorang adalah dari hasil usahanya. Wa waladuhu, dan anaknya itu adalah dari hasil usahanya. Ya. Jadi kalau seorang anak memberikan nafkah, memberikan biaya kepada kedua orang tua, ya, itu adalah bagian daripada hasil usaha yang terbaik yang dia miliki. Ya. Maka itu dalam hadis yang lain Rasulullah SAW ketika ada satu ini videonya sudah tersebar di beberapa grup WA, ya. Ketika ada seorang anak didatangi oleh bapaknya, ya, kemudian bapaknya mengambil harta anak itu, ya, bapak atau ibunya mengambil harta anak itu, ya, maka sang bapak itu tidak dikategorikan sebagai pencuri, ya, tapi tidak ada hukum ketika seorang bapak mengambil harta anaknya. Ya. Jadi ada salah seorang di zaman Rasulullah SAW, ada seorang bapak mengambil harta anaknya tanpa izin. Anaknya pun mengadu kepada Rasulullah SAW. Ya Rasul, bapakku mengambil hartaku tanpa seizinku. Rasulullah marah. Ya, kenapa kok? Istilahnya, kenapa Pak sampai bapakmu ngambil tanpa izin? Berarti kan dia tidak pernah memberikan, ya kan? Dia berarti nggak peduli. Sampai bapaknya pun marah seperti itu. Ketika itu Rasulullah bersabda, anta wa maluka liwalidika. Ya, engkau dan hartamu adalah milik bapakmu. Ya, kita kalau masih punya bapak, kita dan apa yang kita punya, ya, kita dan apa yang kita punya, ini harta maksudnya, ya, itu milik bapak kita, karena kita adalah hasil usaha orang tua kita, ya. Maka itu Rasulullah melanjutkan, inna auladakum min atyabi kasbikum. Sesungguhnya anak-anak kalian adalah hasil usaha terbaik kalian. Fakulu min kasbi auladikum. Ya. Maka makanlah dari hasil usaha anak-anak kalian. Ya. Jadi kita nih sebagai anak, kalau kita masih punya orang tua, ya,
Jangan sampai orang tua minta gitu. Mohon maaf, apalagi sampai orang tua bilang, "Nak, ayah minjam ya sama kamu." La haula wala quwwata illa billah. Kalau sampai ayah bicara seperti itu, ya, kata-kata minjam, ini berarti ada yang masalah dengan si anak. Ya. Ini hal yang patut untuk kita didik anak-anak kita, untuk kita sampaikan ke anak-anak kita. Ya, bukan berarti kita ingin dinafkahi oleh anak-anak kita ya, enggak gitu. Kalau seandainya terjadi ya dalam satu keluarga ya, mengalami seperti ini, si anak itu memiliki kewajiban untuk menafkahi kedua orang tuanya. Walaupun mungkin kalau orang tuanya berkecukupan, orang tua itu sama sekali tidak pernah mengharapkan pemberian dari anak. Ya, bahkan terkadang ada orang tua yang mengembalikan, ya, mengembalikan pemberian anaknya karena dianggap anak ini masih punya anak-anak yang harus dibiayai. Sudahlah, untuk kamu aja, kamu masih punya anak-anak yang harus kamu biayai. Orang tua kita kan selalu jawabnya begitu. Ya. Tapi kita ketika memberikan kepada orang tua itu ada kebahagiaan tersendiri yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan. Ya, mungkin saya pernah mendapat satu cerita ya. Jadi ada sebuah keluarga kecil ya, yang hidupnya sebetulnya pas-pasan. Kemudian ibunya datang. Ya, ibunya datang dan si bapak ini atau si anak laki-laki yang merupakan anak daripada si ibu ini bicara kepada istrinya sebelum ibunya datang. "Ini gimana nih ibu, mau datang?" Kata istrinya, "Biarkan si ibu datang, kita layani dia." Terus kata suaminya, "Bagaimana ngelayanin, kita aja serba kurang," katanya gitu kan. "Nggak apa-apa, kita pinjam aja sama tetangga," gitu ya. Jadi dia punya tetangga yang warung gitu ya, kayak Pak Hartono gitu kan, warung. Kita punya tetangga warung orang baik gitu kan. Jadi ketika ibunya datang, dia ngutang itu ke warung itu, dia ngutang gitu ya. Dia ngutang, dan ketika ibunya datang terlihat seakan-akan dia serba cukup gitu kan. Seakan-akan dia serba cukup. Ya, maka setiap hari dikasih makanan yang enak. Itu dikasih makanan yang enak. Kemudian si ibu bilang, "Nak, ibu mau jalan-jalan." Makin pusing lagi dia. Gitu. Makan aja utang gitu kan. "Nah, ibu mau jalan." Akhirnya dicari lagi utangan. Ya, dicari lagi utangan kepada tetangganya. Akhirnya dapat utangan untuk jalan-jalan. Ya. Nah, setelah pulang, ibu itu nginep beberapa hari. Ibu itu pun bilang ke anaknya, "Nak, ibu mau jalan-jalan ya," maksudnya keliling kampung. Ya, keliling kampung bawa cucunya yang masih kecil dibawa. Ternyata si ibu ini tahu kalau si anak ini, ya, si anak ini serba kekurangan. Si ibu itu pergi ke warung yang dipinjamin, ditanya, "Anak saya minjem nggak sini?" "Iya bu, anak ibu minjem ini." Dibayarin semua. Ya, dibayarin. Gitu ya. Kemudian bertanya lagi kepada tukang, "Siapa lagi yang dipinjemin sama anak saya?" "Ini bu, si fulan ada yang dipinjemin." Dibayarin lagi sama ibunya. Karena ibunya orang berada. Ya. Ya. Setelah selesai ngobrol-ngobrol sampai pengetahuan anaknya. Ya, kemudian setelah itu dia minta izin kepada anaknya untuk pulang. Dia pulang. Ya, tapi sebelum pulang dia taruh uang, kemudian ditaruh di tempat yang tidak diketahui oleh anaknya. Ya, ketika ibunya pulang, anak itu menangis meraung-raung karena mengetahui semua apa yang dia berutang dibayarin oleh ibunya. Ini kan satu bentuk, ini kisah nyata ya Pak, satu bentuk perhatian seorang ibu, seorang orang tua. Ya, tapi si anak juga berusaha untuk memberikan perhatian kepada orang tua dengan segala keterbatasannya. Ya, ini kan memang seakan-akan ini cipta hayalan gitu ya.
Tapi ini timbal balik yang Allah Subhanahu wa taala berikan ketika kita sebagai anak itu memiliki perhatian kepada orang tua. Orang tua pun tidak akan pernah lepas daripada kasih sayang kepada kita. Ya. Jadi itu hal yang perlu kita didik anak-anak kita tentang hak dan kewajiban, dan betapa indahnya satu keluarga ketika antara orang tua dan anak memiliki satu hubungan yang baik, dan itu akan terjalin dengan baik manakala pemahaman agama antara orang tua dan anak itu sejalan. Ini tidak akan terjadi kecuali dengan agama, apalagi di zaman sekarang yang mana terkadang dorongan materialistis materi itu begitu sangat kuat, sehingga terkadang ukuran-ukuran materi yang lebih dominan ketika terjadi pola hubungan antara seorang anak dengan orang tua. Baik, jam 6:06. Di bab berikutnya kita akan bicara tentang mahram, an-nisa allati yahrumu nikahuhunna, perempuan-perempuan yang dilarang untuk dinikahkan. Sebelum saya masuk ke bab ini, ada yang ingin didiskusikan? Ya, silakan Pak Hakim. Waris, ya, ya. Itu kan tanda kutip ketika kita bandingkan dengan akhlak kita dan orang tua, tanda kutip seperti bertolak belakang. Ketika Tuhan harus menuntut menghendaki kita segera menggunakan Ustaz Faris tinggal orang tua. Dibandingkan dengan alat yang besar. Jadi mana yang harus dikedepankan? Jadi kan dalam hidup pewaris kan kita ada kebutuhan untuk menyegerakan. Sedangkan dalam satu dan seperti dengan pemanfaatan ini kita harus tahu bagaimana kita harus menempatkan akhlak kepada orang tua. Iya. Jadi mana yang harus lebih dikedepankan? Ketika ada salah satu orang tua kita yang masih hidup gitu ya maksudnya? Iya. Baik. Iya. Terkait dengan waris ya. Dalam waris itu kan memang sudah ada aturannya. Bahkan di antara ayat-ayat yang sangat detail terkait dengan hukum itu diantaranya ayat-ayat terkait waris. Ya. Nah, bagaimana kalau misalkan ada satu kasus orang tua laki-laki sudah meninggal, masih ada ibu gitu ya, sedangkan ini sudah berlaku karena harta dari ayah biasanya, ya, yang mana ibu akan dapat sekian, anak-anaknya akan dapat sekian, gitu. Ini dikembalikan kepada kesepakatan keluarga. Ya, dikembalikan kepada kesepakatan keluarga. Kalau memang ibunya setuju dan anak-anaknya setuju untuk dibagi waris, ya silakan. Ya. Tapi terkadang ini yang sering terjadi di masyarakat kita ya. Terkadang kita merasa sungkan untuk membagi waris itu ketika ibu kita masih ada. Ya kan? Itu karena budaya saja. Padahal itu tidak merusak akhlak. Tidak mengganggu akhlak, karena memang ada aturannya. Ya, kalau ayah meninggal, ibu dapat sekian, anak-anak laki-laki dapat sekian, anak perempuan dapat sekian. Ya, ketika memang mau dibagikan, proses waris ini nggak masalah. Ya, bagaimana kalau misalkan ibu tidak ingin? Pertanyaan kan begitu seringnya, ya kan? Ya, di sini pentingnya memahamkan kepada ibu. Nah, tentang hukum waris ini, bahwa ini ada hukumnya, ini ada aturannya. Tapi kalau anak-anak menganggap bahwa sudahlah kita nggak perlu mengganggu kenyamanan ibu yang sudah ditinggal oleh ayah, itu juga nggak masalah. Ya, jadi di sini
dikembalikan kepada kesepakatan keluarga lagi. Ya, apakah keluarga tersebut memang sepakat atau tidak? Ya, kalau misalkan akhirnya terjadi blok, ada yang nggak sepakat memperhatikan ibunya, ada juga yang nggak sepakat karena ingin mengambil segera hak warisnya. Ya, di sini memang yang sering terjadi hal yang hal yang diskusi yang cukup dalam lah bahasa kita ya. Dan di sini tentunya kita harus memperhatikan juga perasaan orang tua kita, agar supaya ibu kita juga merasa nyaman dengan kondisi dia sudah ditinggal oleh ayah kita. Ini yang sering terjadi juga Pak Hakim. Ya, pertanyaan kan mengarah ke sana ya Pak Hakim ya. Ya, ini dialami oleh banyak keluarga. Ya, nah disinilah pentingnya kita memahami hukum waris, dan pentingnya seorang orang tua perempuan khususnya memahami hukum waris ya, untuk supaya tidak terlalu dominan perasaannya. Tapi kita sebagai anak di sini juga harus seimbang ya. Semoga dengan kita memperhatikan ibu perasaannya, Allah akan memberikan rezeki yang lebih banyak kepada kita. Nah di sini memang menjaga keseimbangan ini Pak Hakim. Masing-masing kita punya hal yang memang nggak bisa dibicarakan ya, di masing-masing keluarga ya. Tapi solusinya gitu, hukum waris sudah ada, tinggal disampaikan baik-baik kepada ibu terkait dengan hal ini. Wallahu a'lam bishawab. Baik jemaah sekalian, kalau tidak ada yang syuruk jam berapa? Sebentar lagi syuruk ya, 30 beberapa detik lagi masuk ke syurga. Ya, baik, pembahasan berikutnya insya Allah kita akan kaji di pekan yang akan datang. Kita sudah berada di pekan ketiga bulan Rajab. Ya, pekan depan kita sudah masuk di akhir bulan Rajab, Syaban. Nanti insya Allah di 3 minggu terakhir daripada bulan Syaban kita akan fokus kepada untuk mengingatkan saja, walaupun kita sudah bahas tentang fikih puasa dan ayat-ayat puasa ya, untuk mempersiapkan kedatangan bulan Ramadan insyaallah ya. Baik, mari kita tutup dengan sama-sama baca hamdalah, istighfar dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, astaghfirullahalazim, subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa la faminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.